Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap janji-Mu. Karena itu ajar kami Tuhan untuk melakukan bagian kami, hidup menghormati Tuhan, hidup takut akan Tuhan, agar janji Tuhan digenapi atas hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan Tuhan beri kami. Hingga hari ini kami ada di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini tema firman Tuhan adalah ya memiliki etos di dalam pekerjaan di marketplace sebagai anak Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa ibadah itu di gereja, ketika hari Minggu kita datang itu adalah ibadah. Tapi kita lupa bahwa pekerjaan itu juga adalah ibadah. Di tempat kita bekerja, dimanapun Anda Tuhan tempatkan, maka itu adalah ibadahmu. Karena itu firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Banyak orang Kristen di gereja hebat. Kalau nyanyi, wow. Kalau doa, luar biasa. Apalagi bisa bahasa roh. Tapi pertanyaannya, bagaimana hidup kita di tempat pekerjaan? Banyak pengusaha yang datang kepada saya berkata, aduh Bu, ya. Kadang kita ini mau nolong orang Kristen, kasih kerjaan. Tapi malas, nyolong, datang telat, ya, dan tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Dan hari ini kita mau belajar, saudara. Kita buka langsung saja bersama firman Tuhan dari gereja ini yang dikasih kepada saya. Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29, firman Tuhan berkata, baca bersama 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sekali lagi saya bacakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Firman Tuhan tidak pernah membedakan, oh ini orang berharga, ini orang besar, oh ini raja, oh ini orang hina. Tuhan tidak pernah menciptakan orang hina. Tapi kenapa orang menjadi hina? Karena dia yang bikin, dia yang menghinakan diri. Menurut saudara berdiri di depan raja-raja itu susah atau susah? Berdiri di depan raja-raja itu gampang atau susah? Saudara mau ketemu raja sekarang bisa? Kenapa susah? Ada bisa jawab? Nggak usah mukanya tegang begitu, biasa aja. Kenapa susah ketemu raja? Ya jawabannya gampang, karena tidak gampang, toh? Cuma diputar-putar sudah bingung saudara ini. Kenapa susah? Karena tidak gampang. Kalau kita nggak punya value, nggak punya nilai, maka kita nggak mungkin bisa berdiri di depan raja. Apa alasannya? Untuk kita bisa berdiri di depan raja-raja, ya harus ada value dari diri kita. Nah, value-nya gimana dibangunnya? Oh, harus kaya? Enggak. Menurut firman Tuhan, dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, yang rajin, yang bisa, yang hebat dalam pekerjaannya, maka dia akan berdiri di depan raja-raja. Kita ambil contoh siapa? Yusuf. Yusuf itu orang yang disenangi. Bukan cuma raja, ya, ketika dia diangkat menjadi perdana menteri di Mesir. Dikatakan Yusuf itu disayang sama papa mamanya, beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Bapak Ibu, kenapa kita sayang sama anak? Apakah saya sayang sekali anak yang ini, soalnya dia pemberontak, nggak nurut begitu? Enggak. Kita sayang anak, ya ada alasannya dong. Kenapa anak itu menjadi anak kesayangan? Yang pertama karena dia nurut, rajin. Biar Tuhan temukan alasan di hidup kita untuk membuat kita ini diperhitungkan Tuhan. Supaya kita bisa berdiri di depan orang hebat, di depan raja-raja. Ya, ini Alkitab yang ngomong, saudara. Jangan engkau membuat dirimu itu menjadi orang hina. Ya. Kenapa ada orang hina? Wanita-wanita di sini perempuan yang belum menikah, angkat tangan. Yang belum nikah. Angkat tangan, udah laku semua ini. Nggak usah malu, masih jomblo. Nanti kita doakan supaya dapat jodoh yang terbaik. Kalau engkau mau nilai dirimu itu punya sesuatu, engkau punya value, ya jadilah wanita yang terhormat. Ya, bagaimana caranya? Jaga pergaulanmu. Jangan suka klepek-klepek baru cowok ngomong, ih cantik banget, udah klepek meong. Kayak kurang perhatian gitu. Nggak usah. Bangun nilai dirimu di atas dasar firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana wanita menjaga hidupnya itu supaya tidak dipandang rendah? Dari caramu berpakaian. Ya, enggak usah lihat akan auratmu. Supaya orang menganggap engkau wanita terhormat. Seterhormat apapun engkau, kalau cara berpakaianmu itu murahan, ya maaf, pahamu itu lebih murah daripada Kentucky.
Paha Kentucky masih ada harganya, pahamu itu gratis dilihat orang. Jangan turunkan standar nilaimu. Bangun di atas dasar firman Tuhan. Laki-laki, bagaimana engkau menaikkan standar value dalam hidupmu? Ya hiduplah takut akan Tuhan. Waktu Yusuf menjadi orang yang disenangi ayahnya, saudara-saudaranya iri. Mereka bilang begini, dia disayang sama papa. Terus Yusuf mimpi dapat visi dari Tuhan. Dia bilang sama keluarganya, aku mimpi tadi malam itu berkas-berkas gandummu semua menyembah kepada berkas gandumku. Lalu saudaranya bilang, emang lu siapa? Kok kita harus menyembah kepadamu? Ya, enak aja, yaudah kita bunuh aja dia. Orang ini bikin masalah. Akhirnya mereka berusaha untuk bunuh Yusuf. Tapi mereka pikir kalau kita bunuh nggak dapat apa-apa, rugi. Supaya dapat duit jangan dibunuh, dijual. Ada keluarga yang menjual saudaranya sendiri. Ya, ada keluarga yang berniat jahat sama kita. Tapi tenang, kalau engkau punya nilai dalam dirimu, Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Lalu Yusuf dijual ke rumah Potifar. Sampai dia di rumah Potifar, Alkitab berkata, Potifar melihat Yusuf ini takut akan Tuhan. Dia jujur, dia itu rajin bekerja, dan apapun yang dilakukan Yusuf, Alkitab bilang, dibuat Tuhan berhasil. Kalau kau punya nilai diri, value-mu itu engkau bangun di atas dasar firman Tuhan, takut akan Tuhan, maka apa yang kau lakukan dengan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Lalu apa yang terjadi? Alkitab berkata, karena Potifar melihat Yusuf dapat dipercaya, ya, lalu Yusuf diberi kepercayaan atas rumahnya. Semua yang ada di rumah Potifar itu dikasih kepercayaan ke Yusuf. Kunci rumah, kunci kamar, kunci berangkas. Kalau kau jadi orang yang dapat dipercaya, maka kau akan menerima kepercayaan yang lebih besar. Jadilah orang percaya yang dapat dipercaya. Karena kita melakukan pekerjaan kita, kita takut akan Tuhan. Lalu dikasih kepercayaannya. Potifar bilang, semua aku kasih dalam tanganmu. Dan Alkitab mencatat, karena Yusuf, Tuhan memberkati rumah Potifar, orang Mesir itu. Waktu kau punya nilai di dalam firman Tuhan, engkau bangun hidupmu dalam takut akan Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati tempat itu. Amin. Loh, Alkitab mencatat loh. Dikatakan saudara, ya kalau saudara baca nanti di rumah aja Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumahnya tuannya, itu orang Mesir. Ayat 3 berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, atas segala miliknya. Semua diserahkan ke tangan Yusuf. Kalau dibilang segala miliknya termasuk uangnya, emasnya enggak? Yes, Yusuf dapat kepercayaan. Dan dikatakan ayat 5, sejak Potifar memberikan kuasa, ya, dikatakan di sana, dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Wow enggak? Wow, kalau kita ini punya sesuatu, di mana tempat kita ada, tempat itu diberkati, saudara. Jangan kita datang, tempat itu dikutuk. Ya, karena kita membawa dosa, kita nggak hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik di rumah maupun di ladang, Tuhan curahkan berkatnya. Namun integritas bukanlah integritas kalau tidak diuji. Amin. Integritas harus diuji. Satu saat istri Potifar melihat Yusuf ini ganteng, saudara. Yusuf ini ganteng. Alkitab berkata perawakannya baik, ya, perawakannya ganteng. 11-12 sama suami saya. Gak usah mengejek begitu, biasa aja. Lalu tergodalah tante Potifar kepada Yusuf. Menurut saudara, tante Potifar ini istri pejabat Mesir, cantik gak? Kok tahu? Emang pernah lihat tante Potifar? Kenapa cantik? Ya, yang pertama istri pejabat. Dan yang kedua, gak usah operasi hidung, memang sudah mancung. Gak dioperasi lagi, sudah mancung. Wanita Mesir itu cantik-cantik, saudara. Bodinya tinggi, kulitnya putih, hidungnya mancung, ya, matanya itu wah coklat, pokoknya cantik wanita Mesir. Yang paling jelek di Mesir paling cantik di Indonesia. Yang paling cantik di Indonesia itu paling jelek di Mesir. Percayalah saya, sudah belum pernah ke Mesir kan? Makanya ikut saya ke Mesir. Cantik, apalagi istri Potifar. Lalu Yusuf digoda. Ya, Yusuf ketika digoda, Yusuf bilang apa? Aku tidak mau melakukan dosa. Bagaimana mungkin? Kan tante Potifar bilang ini, ucup, enggak ada orang, ucup. Ya, ucup kalau di Indonesia panggilannya cup, ucup. Cup, enggak ada orang. Suamiku udah kerja.
Aku sudah kosongkan rumah, udah steril. Tinggal kita berdua. Ayo Yusuf. Tante Potifar tarik bajunya Yusuf. Alkitab berkata, Yusuf lari. Dan Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang sebesar ini terhadap Allah? Bukan terhadap Om Potifar. Karena Yusuf tahu Tuhan Maha melihat. Integritas sesuatu yang kita lakukan bukan karena dilihat manusia, tapi dilihat Tuhan. Integritas itu tidak terlihat oleh orang lain. Kalau cuma karena terlihat, itu bukan integritas, itu pencitraan. Suami di depan istri kau pura-pura setia, ya, di mall istri digandeng, padahal di luar sana ada syaiton. Hati-hati, integritas itu sesuatu yang dilihat Tuhan. Di dunia pekerjaan, dan Yusuf berani berkata tidak, bukan karena Yusuf boti, bukan. Bertobat ya. Yusuf bukan boti. Yusuf laki-laki normal. Dia suka sama perempuan, tapi dia bilang, bagaimana mungkin aku bisa melakukan dosa yang sebesar itu terhadap Allah? Ya, kalau Tuhan melihat saudara, orang yang memiliki etos dalam pekerjaannya bukan karena dia takut sama bosnya, tapi dia takut terhadap Tuhan. Seringkali kita melihat orang Kristen. Dulu saya sama suami kita punya percetakan. Kita cetak buku-buku rohani Kristen, saudara. Lalu ada teman saya pendeta bilang, Deb, kalau mau cari ke pekerja, karyawan, cobalah ada WL saya di gereja. Ya, saya juga sering datang ke pelayanan di gereja itu. Memang WL-nya itu luar biasa. Kalau pimpin pujian tuh, bahasa rohnya itu sampai malaikat merinding. Ya udah, saya cobalah. Lumayanlah kita tolong rekan kita seiman kan. Kerja, saudara. Satu kali pas saya ada di kantor, toko buku telepon di kantor saya yang angkat. Dia bilang, Bu, boleh nggak kirim buku untuk yang bulan ini karena kami kehabisan stok. Saya bilang, ya aturannya kamu harus bayar dulu tunggakan yang lalu. Oh, sudah diambil semua sama pegawainya ibu. Yang mana? Itu yang perempuan. Dia datangnya kapan? Oh, kalau memang dia kalau datang di luar jam kerja, Bu. Sama pacarnya bawa nota. Akhirnya dicek semua toko buku, ternyata dia sudah tagih semua. Laporannya uang belum masuk. Saya panggil dia, saya bilang, kamu sudah nagih ke toko buku? Oh, belum kok, Bu. Kamu jangan bohong loh, itu toko buku telepon kemarin saya yang angkat. Akhirnya ngaku, iya Bu, maaf, uangnya saya pakai. Bahasanya nyolong. Maka tidak menjamin orang itu di gereja. Tetapi integritas, orang hidup takut akan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan melihat, makanya dia nggak nyolong, kan? Dan akhirnya Yusuf, saudara, ketika akhirnya Tante Potifar sudah kehilangan akal, ya, dia tarik bajunya Yusuf, lalu dia pura-pura berteriak dan dia bilang, aku mau diperkosa sama Yusuf. Datanglah semua orang. Saya mau tanya saudara, Om Potifar ini kenal nggak siapa Yusuf? Alkitab berkata karena dia lihat Yusuf takut Tuhan, dia kasih kepercayaan. Kira-kira Om Potifar juga kenal nggak istrinya ini yang model tante girang begini, kegatelan sama cowok? Kira-kira dia kenal nggak? Kenal. Siapa yang paling mengerti istri? Bapak-bapak, yang tahu istrimu siapa? Suami kan? Suami tetangga? Enggak kan? Yang paling mengerti saya suami saya. Bagaimana model tidur saya begini, gerak-gerik saya, dia tahu. Berarti kan Om Potifar kenal istrinya ini jenis tante girang. Yang girang-girang terus. Ya, kalau kita bergirang di gereja lain tadi kan kita nyanyi. Tapi ini tante girang. Lihat cowok ganteng langsung girang. Potifar tahu istrinya kegatelan, Potifar tahu Yusuf takut Tuhan. Tapi karena dia pejabat, harus ada yang dikorbankan toh? Harus ada tumbal kan? Seperti di negeri ini. Yusuf yang adalah karyawan harus dikorbankan demi nama baik Potifar. Untung Yusuf tidak ditemukan berbusa. Iya kan? Seperti yang di mana? No. Dan akhirnya saudara Yusuf harus dijebloskan dalam penjara demi nama baik tuannya. Tapi apakah Tuhan membiarkan orang benar yang punya value, nilai firman Tuhan, takut Tuhan untuk diperdaya? No. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pintu penjara adalah pintu untuk Yusuf bisa berdiri di hadapan Raja Firaun. Untuk bisa ketemu Firaun, gampang? Nggak bisa, harus ada ordal. Tanpa ordal nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang tidak mungkin. Lalu Yusuf di penjara, dia mulai terjemahkan mimpi orang-orang di tahanan. Ada yang cerita, Cup, aku tadi malam mimpi gini. Oh, arti mimpimu itu gini. Oh, Yusuf, aku mimpi aku gini. Kepala penjara tahu. Yusuf mengartikan mimpi semua orang. Tiba-tiba Firaun mimpi. Raja Mesir mimpi. Kalau
raja mimpi, harus ada yang bisa terjemahkan. Diundang semua ahli nujum, ahli mimpi, tukang sihir datang ke istana, harus terjemahkan arti mimpinya Fir'aun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan mimpi Fir'aun. Raja gelisah, kenapa mimpi saya ini tidak diterjemahkan? Kalau kita mimpi aja toh, siapa juga yang mau terjemahkan kan? Saya ditelepon orang, bu saya mimpi bu, ibu tahu nggak? Waktu itu saya mimpi ada awan, ada gini. Ya sorry ya bu, saya lagi sibuk, coba nanti saya berdoa. Belum saya terjemahkan, besok dia telepon lagi, bu saya tadi malam mimpi lagi bu, yang ini. Dalam seminggu banyak sekali mimpinya. Belum sempat saya terjemahkan, dia telepon lagi, bu Debbie tadi malam saya mimpi. Ibu tahu artinya apa? Ibu ini kebanyakan tidur. Bangun bu, bangun. Ya belum diterjemahkan, mimpi lagi, berarti tidur terus kau. Dan akhirnya kepala penjara bilang begini, mohon izin raja, ya, di penjara ada satu anak tahanan namanya Ucup. Dia itu menerjemahkan mimpi-mimpi orang yang ditahanan, tapi semua terjadi. Lalu Tuhan bilang, panggil Ucup ke sini. Berdiri di hadapan, saudara pikir ketemu raja itu, ya kalau bukan karena perkenanan Tuhan, diundang, dipanggil loh. Beda kalau ketemu di jalan terus foto toh. Ini dipanggil khusus. Lalu raja cerita, mimpi saya begini. Ucup bilang, artinya akan datang masa kelimpahan 7 tahun. Dan akan datang setelah itu 7 tahun masa kekeringan dan kelaparan. Jadi raja harus bikin lumbung yang banyak. Di masa kelimpahan, raja simpan itu gandum jelai semua, supaya ketika datang masa kelaparan 7 tahun, Mesir punya persediaan makanan. Raja kaget dan berkata, Ucup, karena engkau yang bisa menerjemahkan mimpiku dan memberi strategi untuk penyelesaian mimpi, aku angkat kau jadi Perdana Menteri di Mesir. Saya mau tanya saudara, kalau Yusuf naik secara normal menjadi Perdana Menteri di Mesir, mungkin enggak? Mungkin atau tidak? Enggak mungkin. Kenapa? Dia bukan orang Mesir, Yusuf orang Ibrani. Ya pasti langsung ditolak. Ya, bukan anak daerah, bukan putra daerah. Yang kedua, kalau Yusuf mau naik secara normal, Yusuf harus bikin partai dulu, kampanye tuh, keluar, satu kepala berapa? Enggak tahu kan? Tapi kalau Tuhan yang angkat, enggak usah lewat begitu-begitu. Selalu ada jalan bagi orang yang punya value, nilai diri, yang punya roh takut akan Tuhan. Dia berdiri di depan raja-raja. Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri di Mesir. Ketika terjadi kelaparan, Yusuf bawa anak saudaranya semua, papahnya, dia bawa keluarganya semua. Dan sejak hari itulah bangsa Israel dipindahkan ke Mesir, beranak pinak di Mesir, sampai Fir'aun mati, Yusuf mati, lahir Fir'aun yang baru, dan Israel dijadikan budak di Mesir. Jadi begitu ceritanya adik-adik. Saya tahu nih banyak yang tidak baca Alkitab, makanya saya kasih tahu biar tahu. Dan Yusuf jadi Perdana Menteri. Kalau engkau punya takut akan Tuhan, anak-anak muda, engkau akan berdiri di hadapan raja-raja. Engkau melakukan pekerjaanmu karena takut Tuhan, rajin, punya kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan, roh takut akan Tuhan, tidak nyolong. Ada waktu untuk nyolong bagi Yusuf, dia pegang semua kuncinya brankas. Tapi dia takut sama Tuhan. Siapa lagi di Alkitab yang akhirnya berdiri di depan raja-raja? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Buka bersama Daniel pasal yang pertama. Ketika dikatakan di sana, Raja Nebukadnezar menaklukkan ya Yerusalem, Yehuda terutama, dan akhirnya dia membawa semua tawanan ya, dan bahkan saudara semua perkakas rumah Tuhan dibawa oleh Raja Nebukadnezar untuk menjadi alat untuk menyembah dewanya. Buka Daniel pasal yang pertama. Kita baca bersama 1, 2, 3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ini hal yang sangat-sangat tragis. Karena perkakas di rumah Tuhan itu kudus, dipakai untuk menyembah kepada Allah. Tapi ketika bangsa Israel berdosa, Tuhan mengizinkan mereka ditaklukkan oleh Babel. Lalu dibawa mereka semua, perkakas rumah Tuhan itu diambil, dibawa ke tanah Sinear, dipakai untuk penyembahan berhala di rumah dewa Raja Babel. Israel jatuh, terpuruk, tidak berdaya. Mereka dibawa menjadi tawanan. Lalu Raja bertihta, ayat 3,
Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang dari keturunan raja, kaum bangsawan. Ayat yang 4 baca sama-sama. Siapa yang dipilih? Yakni berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang asing. Raja suruh pilih orang-orang muda. Yang pertama, hidupnya tidak bercela. Anak muda, kalau engkau mau berhasil, walaupun ini zaman AI, kalau kau punya nilai, punya value dalam dirimu, hidupmu tidak tergantikan karena engkau spesial dan khusus di mata Tuhan. Amin. Waktu kau hidup kudus, dipilih yang pertama orang yang tidak bercela. Yang kedua, dikatakan di sana yang berperawakan baik. Kalau kita ini punya etos kerja, ya maka kita ayolah jadi anak Tuhan yang punya penampilan yang baik. Perawakan kita tuh baik, dipandang itu enak. Memang Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat orang, melihat yang kelihatan. Ini lagi viral nih, banyak orang anak-anak muda yang tanya sama saya, Bu, tatoan itu dosa atau tidak? Soal tato ini. Haleluya saudara. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, kalau kau punya mantu tatoan semua, kau terima nggak? Ibu-ibu bilang iya atau tidak? Tidak ya. Kenapa ibu? Karena banyak ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, saya ini susah, kenapa anak saya nikah sama orang tatoan? Dulu anak saya waktu masih kecil, kalau saya ajak ke Indomaret gitu naik motor, dia gini, Mami, ada orang jahat. Saya nggak pernah ajar anak saya itu bahwa orang tatoan itu jahat, enggak. Mami, ada orang jahat. Siapa itu loh? Ribut. Bukan orang jahat itu, sembarangan. Itu tatoan. Anak saya dari kecil melihat orang tatoan itu orang jahat. Padahal saya tidak pernah ajar. Karena dia lihat di TV, yang ketangkap curanmor itu tatoan semua. Maling ayam tatoan, saudara. Ya enggak? Ya, tatoan. Ya, repot saudara. Firman Tuhan bilang semua itu boleh, tapi apakah itu berguna? Ya, apa gunanya gitu? Apalagi kayak teman saya waktu masih muda, dia tato buaya di sini saudara. Waktu dia jadi tua dan kurus, jadi cicak. Kan menyusut toh itu, menyusut. Ada lagi satu teman saya tato burung Raja Wali di sini. Waktu muda dia six pack berotot Raja Wali. Waktu kurus tua menyusut jadi burung emprit. Kasihan kan? Itu tatonya apa? Dulu Raja Wali, Bu. Tatonya naga waktu muda, ototnya kan dada. Begitu tua nyusut, apa itu? Cacing. Ya, malu saudara sama anak cucu, enggak usah. Ya, ada beberapa perusahaan yang terima orang tatoan. Ya, ayo kalau kita ini, ya, dan zaman dulu tato itu memang sejarahnya untuk budak, untuk nandain budak. Ya, supaya budak ini tidak lari ditandain. Kalau saya punya budak 1000, saya tato DB, artinya Debi Basir. Berarti ini budaknya DB ini. Dia hilang kemana lari ada tatonya. Oh iya, ini punyanya Bu Debi, ini budak. Tato itu dulu untuk kasih tanda budak. Jadi nggak usah ikut-ikutan lah. Ya, nggak usah ikut-ikutan. Dulu anak saya pernah prank saya. Dia tato yang sementara, dia mau lihat bagaimana reaksi saya. Di dapur satu saat lagi ini dia lewat-lewat begini saudara. Sengaja dia mau lihat-lewat supaya saya lihat nih tato. Saya langsung lihat, Dek, kamu tatoan? Iya, nggak apa-apa kan. Saya coret kamu dari kartu keluarga. Ya, nggak main-main saya saudara. Ngapain gitu ya? Adik saya badannya penuh tato. Waktu bertobat disetrika. Ya, saya bilang nggak usah kau setrika. Itu kan kau lakukan sebelum otakmu lurus. Sekarang kau sudah bertobat, nggak usah, nggak apa-apa, Tuhan tahu kok. Ya, tapi saya enggak enak katanya. Orang kalau rohnya sudah benar, enggak mau pasti tatoan. Amin anak muda. Ya, yang pertama saya enggak terima ya kalau ada mantu-mantu yang calon mantu saya kalau tato serika dulu. Ya, itu tanda budak saudara. Berperawakan baik dikatakan di sana, memahami berbagai-bagai hikmat. Ya, Alkitab berkata hikmat itu permulaan hikmat ialah apa? Takut akan Tuhan. Waktu kita hidup takut Tuhan, maka hidup ini penuh dengan hikmat. Kita bisa menyelesaikan 1, 2, 3 masalah. Hidup kita ini penuh hikmat Tuhan. Siapa yang gak perlu hikmat Tuhan? Waktu Salomo diangkat menjadi raja Israel menggantikan ayahnya Daud, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku gak minta kaya, aku gak minta menang perang, aku minta satu, beri aku hikmatmu untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Tuhan bilang, karena kau berdoa minta hikmat, aku kasih hikmat plus kekayaan dan kehormatan. Karena Salomo punya hikmat, Alkitab berkata, maka datang orang-orang raja-raja dari negeri seberang, membawa upeti, pengen ketemu Salomo untuk mendengar apa? Nasihatnya. Kalau kau takut Tuhan, mulutmu itu penuh nasihat. Kau ngomong apa, orang nangkep. Ya, orang dapat sesuatu ketika ngomong-ngomong. Amin Bu, saya baru ngomong sama ibu, saya sudah dapat jawaban loh.
Kan begitu saudara. Kita ini tidak ngomong kosong toh, mulut kita ini dipakai Tuhan untuk mengucapkan hikmat. Lalu dikatakan apa di sana? Berpengetahuan banyak. Tolong upgrade dirimu. Otak itu jangan dibiarkan kosong. Scroll boleh, tapi yang menambah pengetahuan, belajar ilmu kesehatan. Supaya kalau ada orang tua, saya itu kenapa ya mama saya sekarang sudah mulai demensia loh, lupa gini-gini. Oh itu menurut penelitian itu orang tua yang gampang lupa itu karena dia kurang makan telur. Coba deh sehari 1 telur. Oh iya, kenapa tahu? Ya saya pernah baca itu. Ya, jadi kita ini ada banyak pengetahuan. Sehingga orang ketemu kita, kemarin ada pengusaha ketemu saya, ketemu Bu Dewi luar biasa loh. Saya belum tulis, ibu sudah baca. Ya kita ngomong itu ada yang sesuatu yang bermutu, amin. Kau scroll HP boleh, tapi jangan kebanyakan drama box yang kau tonton. CEO yang menyamar. Ya, terus kau berpikir kapan saya bisa dilamar sama CEO yang menyamar? Tidak ada itu di dunia nyata, nak. Itu cuma ada di drama box. Dan ingat, kau itu bukan pewaris, kau itu perintis. Jadi isi dirimu, isi nilaimu supaya kita punya sesuatu yang bisa dipertahankan. Waktu Nebukadnezar mengalahkan Israel, dia bawa nih orang-orang yang punya nilai. Maka dibawalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang yang cakap, bekerja, rajin. Amin. Anak-anak coba praktik itu di rumah. Kalau habis makan, piring dicuci sendiri, meja dirapiin. Setidaknya kau berdampak untuk dirimu sendiri dulu, amin. Sebelum kau berdampak bagi orang lain, berdampaklah buat dirimu sendiri dulu. Hello. Kalau buat dirimu saja kau tidak berdampak, bagaimana kau bisa berdampak bagi orang lain? Rajin bekerja, cakap. Lalu dibawa mereka ke istana raja. Karena mereka memiliki value di dalam pekerjaan. Mereka rajin bekerja, mereka cakap. Alkitab berkata, raja jatuh cinta dengan mereka. Raja itu mengasihi Daniel, saudara. Dan ketika raja mengasihi Daniel, apa yang terjadi? Ya, raja memberikan mereka kuasa. Baca Daniel 2 ayat 48 sampai ayat 49. Daniel pasal 2 ayat 48 ayat 4 sampai 49. Baca 1, 2, 3. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian besar. Dan dibuatnya Daniel menjadi apa? Penguasa atas. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Wow. Daniel ketemu Raja Babel. Diberi kuasa menjadi penguasa di seluruh wilayah Babel. Ini bukan Bangka Belitung loh. Bukan Babel Bangka Belitung, bukan. Ini Babel beneran. Wow enggak? 3 kali wownya. Nah itu wow. Wow, siapa mereka? Mereka orang dari Yehuda. Orang-orang yang selama ini tidak dipandang, dibawa ke Babel karena punya roh takut akan Tuhan. Tuhan angkat, saudara, perhatikan seperti Yusuf tadi kan. Hal yang mustahil bisa terjadi pada kita waktu kita punya nilai firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Daniel diberi kuasa atas seluruh wilayah Babel, bahkan menjadi kepala untuk semua orang bijaksana di Babel. Berarti dia yang paling bijaksana. Dan ayat berikutnya berkata, atas permintaan siapa? Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Wow enggak saudara? Daniel dikasihi raja, ada sesuatu, ada nilai, ada value. Waktu engkau hidup takut Tuhan, enggak perlu cari muka. Amin. Enggak usah cari muka sama bos, enggak usah cari muka sama atasan, tidak usah cari muka sama orang. Nanti repot kalau dapat satu lagi muka, makanya jadi bermuka. Nah itu. Orang kalau suka cari muka, jadinya bermuka, muka satu aja susah dirawat. Apalagi 2. Ya, dia cari muka sama Tuhan. Urusan Tuhan mengangkat. Ketika Daniel diangkat menjadi kepala atas seluruh wilayah Babel, apa yang terjadi? Gubernur, bupati, wali kota, iri hati. Orang kalau sudah diangkat pasti banyak yang iri, ya, sirik, tanda tak mampu. Siapa yang gak mau iri? Mereka bilang, ini siapa? Orang baru atau orang lama? Orang baru. Nggak bahaya, tak? Bahaya ini. Orang baru dari Yehuda datang ke Babel, dikasih kepercayaan seluruh wilayah Babel. Kalau saudara baca, bersatulah para gubernur, wali kota, bupati untuk mencari cara menjatuhkan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka cari, ya karena mereka takut orang benar. Nah ini kasus korupsi nanti dibongkar semua ini. Pejabat-pejabat ini kan, ya, bupati, gubernur, ya, wali kota, wah bahaya ini, ancaman ini. Mereka cari apa yang menjadi, mereka bisa jatuhkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak ketemu salahnya.
Ya, berzina enggak, korupsi enggak. Satu-satunya celah yang mereka dapat dalam hal apa? Ibadahnya kepada Allah. Wow, ibadah bisa dijadikan alam acara untuk menjatuhkan. Lalu mereka mulai cari muka sama Raja Nebukadnezar. Raja, di seluruh Babel ini engkaulah yang paling luar biasa. Raja adalah yang paling agung. Maka itu Raja, engkau harus keluarkan satu perintah. Bikin patung yang besar. Suruh semua orang menyembah pada patungmu itu. Dan suruh semua orang bikin peraturan. Tidak ada seorang pun bisa menyembah kepada Allah lain selain kepada dewa Nebukadnezar. Raja bilang, oke, bikin segera. Mereka susun undang-undangnya. Raja tanda tangan memakai cincin materai. Kalau cincin materai dipakai untuk tanda tangan sebuah undang-undang, tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk raja tidak bisa cabut. Itu sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan akhirnya saudara, dikeluarkanlah perintah itu. Daniel tetap menyembah Allah. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, sehari dia berdoa berkali-kali kepada Tuhan. Lalu mereka lapor kepada raja. Raja, orang yang kau puja-puja, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak tunduk pada peraturanmu. Mereka tidak mau sembah patungmu. Mereka tidak mau menyembah kepada dewa. Raja, Alkitab berkata, menjadi sangat sedih, bukan marah. Kenapa? Daniel orang yang aku kasihi. Tapi aku tidak bisa tarik undang-undang itu. Sudah ditok pakai cincin materai. Dan Alkitab berkata, mereka bilang Daniel harus dilempar ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dalam lautan api yang menyala. Malam itu raja masuk ke kamarnya di istana. Dia memakai kain kabung, tanda berduka cita, karena dia tahu Daniel pasti dimakan singa. Malam itu datang para penari, penyanyi mau menghibur raja. Raja bilang, "Nggak ada malam ini nyanyi, tadi pulang semua." Hatiku sedih. Raja dibawain makanan, "Nggak, aku nggak makan." Hatiku hancur karena orang yang aku kasihi tidak bisa aku bela. Aku sudah tok itu dengan cincin materaiku. Raja terjebak. Orang sirik akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Tapi selama hatimu berpaut kepada Tuhan, siapa musuhmu? Siapa yang bisa melawan kita? Allah yang hidup, yang berkuasa. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Amin, saudara. Amin. Engkau harus percaya. Dan apa yang terjadi? Raja tidur di kamar dia. Alkitab berkata, semalam-malaman raja tidak bisa tidur karena dia sayang sama Daniel. Begitu fajar menyingsing, raja berdiri dari tempat tidurnya. Langsung dia berjalan ke gua singa. Dan apa yang dia bilang? Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah itu sanggup meloloskan engkau dari mulut singa yang ganas itu? Daniel berkata, ya raja, Allah yang aku sembah, dialah Allah yang melindungi nyawaku. Kenapa saudara? Karena Daniel hidup takut Tuhan. Singa cium, gak ada bau daging, baunya firman. Amin. Setan gak suka orang bau firman. Tapi kalau kau hidup dalam kedagingan, percabulan, kenajisan, iri hati, marah, kepahitan, setan suka, langsung kau diterjang. Tapi setan cium, gak bau daging, gak enak, ini pahit pasti rasanya. Dan raja melihat, Daniel gak mati. Dan raja bersujud dan berkata, Allahmu memang Allah, tidak ada Allah lain di bawah kolong langit ini yang seperti Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego dibebaskan, tidak ada, mereka tidak mati terbakar. Dan raja mengeluarkan titah, semua pejabat-pejabat yang iri yang coba untuk bunuh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, masukin mereka ke dalam dapur api dan juga ke gua singa. Mereka, istri dan semua anak-anaknya. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat atas hidupmu. Waktu kau berkenan di hati Tuhan, Tuhan akan membalikkan keadaan itu. Amin, saudara. Cari perkenanan Tuhan yuk. Zaman berubah, semua berubah. Orang yang berkenan sama Tuhan akan dinyatakan perbedaan oleh Tuhan. Enggak usah takut, mari kita hidup menghormati Tuhan. Anak-anak muda, enggak usah kau takut. Hari ini semua tergantikan dengan AI. Sekarang banyak yang khotbah sudah pakai AI. Ya, di luar negeri. Tapi saya percaya, tidak ada AI yang seperti Debbie Basir. Amin. Cuma satu ini. Karena ada nilai firman Tuhan dalam diri saya. Karena saya berjalan bersama Tuhan. Saya yakin, tidak ada yang bisa menggantikan saya. Kalau hidupmu masih bisa digantikan AI, berarti kau belum punya value. Bilang kanan kirimu, jangan sampai kau tergantikan AI loh. Ibu-ibu, kalau kau sudah gak punya nilai di rumahmu, bertobat kau. Jadilah ibu-ibu yang punya nilai. Karena sekarang Jepang bikin robot, banyak laki-laki kawin dengan robot. Robotnya cantik, wanita, maaf, bisa dipakai berhubungan seks. Ngeri zaman sekarang.
Ada pria yang ditanya, Bapak kenapa menikah sama robot? Saya sudah 5 kali menikah dengan wanita normal. Saya bercerai 5 kali, kenapa? Repot, saya mau gila kawin. Dia bilang enak sama robot. Dia nggak tahu itu robot juga kalau korsleting mati kau, kesetrum. Biasa aja ketawanya. Ya, di hidup ini ya, apa yang akan membuat kita ini saudara dibedakan? Kalau kau punya value dalam dirimu, amin. Kau tidak bisa tergantikan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengangkat hidupmu, amin saudara. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadilah orang Kristen yang punya etos ya, kerja menjadi orang percaya yang dapat dipercaya. Saya undang imam musik maju ke depan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan pujian, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Firman sudah dibentangkan, kita harus menggenapi itu dengan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan sama-sama pujian ini saudara. Berubahlah saudara oleh pembaharuan budi kita oleh firman Tuhan.